Oke ya, selamat sore, Forza Milan. Eh, gue lagi ini ya, lagi mencoba mengundang narasumber gue yang udah gue apa namanya, udah gue post ya dari sore ya, untuk bentar. Ya, gue lupa namanya. Tunggu ya. Oke, Cenggita. Oke, gimana semuanya? Sehat semuanya ya? Wah, ada bakal rame nih hari ini. Cek, checking kita. Oke. Bro, lu nggak ada suaranya, bro. Bro, lu nggak ada suaranya, bro. Gua nggak ngerti caranya. Bukan. Nah, suara lu baru masuk. Oke. Wih, Bro, mantap bentar, sekali bro. nih. Gue Ya, gimana? set ini, bro. Set apa namanya? Gue lagi mau gua tembak ke YouTube. YouTube ya. Oke. Silakan. Gua nggak ngerti caranya. Bisa nggak sih nonton IG live dari laptop tuh bisa nggak sih sebetulnya? Setahu gue sih harusnya bisa ya. Oh, bisa. Nih. Bisa nggak? Wah, gokil. Bisa, bro. Waduh. Wih, nih bajunya Nah, baju tahun lalu ya. Ya, baju Lukaku tuh ya, bro ya. enggak lah, anjir. Hah? Move on lah, bro, dari Tapi Lukaku. layarnya nggak penuh ya. Wait Hah? bro, gua setting dulu bro. Boleh. Tapi memang begini berarti ya, sebentar. Tunggu gue mastiin deh sama yang di YouTube. Pada bisa dengar suara gue nggak? Gue nggak ngerti deh bro. Gue nggak pernah nonton YouTube apa IG lo sebelumnya. Tapi kenapa viewers YouTube gue pada benci sama lo ya? Biasa lah, bro. Namanya haters tuh kan gitu, bro. Ya nggak? Nggak semua pemain kan disayang sama fansnya, bro. Kok hilang bro? Sebentar. Kok hilang yang di YouTube? Apa yang di? Enggak, oh nggak dah. Ada kan? Gimana caranya? Ada tapi agak hilang. Sebentar. Buat gue pastiin dulu suara gue di suara IG kedengeran nggak? Kedengaran, bro.
Bukan yang di, gue kan nembak dari ini ke YouTube kan, maksudnya suara masuk nggak? Desktop audio. Oh, oke. Desktop audio. Ada. Tapi gue nggak tahu kenapa apa namanya cuman kelihatan tulisannya doang ya. Gambarnya kok nggak kelihatan ya bro ya? Kadang kelihatan, kadang hilang ya. Gambar apaan, bro? Oh, nggak. Kasih paham aturan offside katanya. Tuh, bro belum apa-apa bro. Oh, puyeng bro, kedobel-dobel nih suaranya. Oh gitu. Sebentar, gue pastiin dulu kedobel-dobel suaranya. Puyeng bro, suaranya kedobel-dobel. Apa perlu ini bro? Apa perlu keluar lagi bro? Nggak perlu ya? Enggak, karena gue kan ngedobelin. Sebentar. Apa ini yang gue hapus kali ya? Oke, coba. Gue pastiin lagi kayak gini. Teman, Bajunya. suara gue yang di YouTube amankah? Wih banyak Coba, banyak. bentar. Ya. Oke, coba. Kalau yang di YouTube gue, suara yang Milanisti terlalu cempreng bang, gak enak didengar. Emang gue gak ngerti personal lu tuh. Nih ya, yang komen aja di YouTube. Kasih paham aturan offside tuh, MGK. Suara yang Milanisti terlalu cempreng. Kok gua yang Emang gak ada yang... gua kan nggak komentar masalah offset. Aduh, itu gawat tuh ya. Kayaknya personal lo nih bikin ricuh. Gue udah berusaha membuat persona fans yang bersahabat dengan rival-rival nih. Tapi mulai ketahuan belang ini, yang nonton jadi pada sebel-sebel semua kayaknya malu. Ya biasa namanya haters bro, biasa bro itu bro. Nggak usah terlalu diurus lah bro, ya kan? Nggak penting nggak itu, ya kan? So atau gimana bro? Udah oke teman? Udah oke semua? Kenapa? Udah oke semua di YouTube sama di IG, suaranya udah stabil semua. Aduh, gue bingung yang di YouTube kenapa nggak cuman muncul chatnya doang ya? Chatting doang yang muncul, nggak muncul suaranya. Iya, muka kita nggak ada. Jadi Waduh. gue nggak ngerti nih tampilannya nih. Nah, akhirnya. Tuh, kadang muncul, kadang enggak. Kayaknya lo harus ngomong deh, bro. Coba lo ngomong. Kalau lo ngomong, gambarnya muncul. Kalau enggak, Cek sound. Gimana? Udah muncul suara apa gambar? Cek. Gimana? Udah aman bro? udahlah. Preketek lah. Nggak peduli lah gue. Ntar besok-besok kita udah ini. Emang gue pernah ngobrol sama Coach Justin. Pernah ngobrol sama Bung Bindar. Sama Rayana Jaka Surya. Nggak ada yang narik gue ke Instagram. Lo doang nih yang narik gue ke Instagram. Gue nggak main Instagram bro. Jadi sejujurnya ini perlakuan khusus bro. Lo dapat privilege dari gue nih. Gue sampai ke Instagram. Misalnya Instagram gue gak ada isinya. Iya sih. Cuma karena gue demi selebrasi Inter menang, apapun yang lo minta gue turutin deh. Gimana bro? Jadi tadi malam sebelum pertandingan kita zoom tuh rame-rame sama Inter. Dan lo dengan PD-nya ngomong ya at least 1-1 lah. Iya. Dan lo dengan 1-1 artinya Milan lolos. Oke, benar. Terus ternyata 1-1, kedua sama, 1-1 ke 0-0, 1-1 ke 3-1 tuh masih deket lah. 1-1 ke 3-0 tuh jauh banget. Loh, Ini prediksi lo meleset karena lo nggak tahu bola atau Milan yang emang nggak tahu cara main nih? Gimana bro? Bukan bro, gini kan, jadi kan kenapa gue bilang draw kan karena itu kan peluang kan apa imbang gitu kan, karena gue pikir ini kan partai derby ya, jadi kan kansnya itu kan sama bro gitu bro.
Tapi ya di luar itu kan gue ada bilang, gue khawatir dengan sisi kanan Calabria, bro. Bener nggak sih? Makanya terbukti itu menjadikan tumpuan serangan Inter kemarin kan. Pergerakan Perisic gitu kan yang sangat-sangat membahayakan gitu kan. Makanya gue juga lihat sih kalau masalah sih yang pemain yang flop tuh si Calabria, bro. Semalam itu. Pemain yang underperform tadi malam. Iya. Yang underperform Calabria. Gue lihat sih Calabria, bro. Kalau gue lihat sih si Calabria gitu. Makanya gue lihat kemarin, aduh, udah kan udah. Makanya kemarin sebenarnya kalau dari statistik permainan, Milan nggak terlalu jelek banget, bro. Ya kan? Karena terbukti Milan menang di ball possession, ya kan? 50% dibanding 48. Shootnya pun Milan 16 tendangan dan Inter hanya 10 gitu. Sedangkan untuk shoot on target, Milan nggak salah, Milan berapa ya? Milan 7, Inter 5. Nah, jadi nggak terlalu buruk sebenarnya gitu loh. Makanya gue sangat-sangat menyayangkan ada omongan dari fans sebelah tuh katanya gerasa kerusuk, ya nggak gitu juga sih kali gitu kan. Karena Milan bermain juga cukup baik gitu loh. Permainan 1-2 tuh terlihat sangat cukup baik lah bagi gue gitu, bro. Cuma memang ya minimnya supply ke Giroud memang terbukti memang semalam memang benar-benar bapuk gitu, bro. Jadi menurut lo enggak? Kalau misalkan menurut lo supply tadi malam, ya memang Giroud nggak ada cetak shot ya, kayaknya agak terisolir ya. Tapi kan Leao terus sempat ada tendangan jarak di luar kotak penalti, siapa ya? Calabria apa Sale itu tadi malam? Icemaker. Iya, maksudnya pada dasarnya Milan dapat peluang yang cukup untuk bisa untuk mengubah keadaan lah. Yeah. Tapi 3-0 itu tetap aja, bro. Maksudnya apa memang shootnya nggak berbahaya? Handanovic lagi jauh lebih baik dibandingkan Maignan yang kalau kemarin juga bilang pemain yang paling sentral di Milan tuh kiper lo kan. Sementara beberapa fans Milan lain bilang Benacer lo ke Maignan. Tapi tadi malam lo clean sheet 6 partai terus kebobolan 3 dalam satu partai itu gimana? Maksudnya apa nih yang masa gara-gara Calabria doang? Ya sebenarnya memang kalau gue bilang sih sebenarnya memang memang kali ini memang gue bilang sih memang penampilan dari Inter juga sangat baik ya, terutama dari trio backnya ya. Gue lihat seperti Skriniar, Bastoni kan memang cukup sangat-sangat tampil begitu lugas, bro. Ini yang membuat beberapa peluang Milan sangat-sangat gagal gitu loh. Yang yang nyari kan si Kessie kan, bro ya. Kalau nggak Perisic itu udah gol sih itu, bro, gitu loh. Itu yang pertama sih yang gue sih gitu, bro. Nah kalau masalah yang perdebatan itu kan masalah ini ya, masalah offset ya, tendangan Benacer itu, bro ya. Ini yang penting. Offset ya sih, menurut lo offset ya sih? Kalau gua bilang jujur sih sebenarnya itu enggak itu, bro. Tendangan Benacer itu memang kalurnya memang offset, bro. Kalurnya offset tuh, bro. Offset, bro. Kita harus bilang itu offset sih, bro. Apa yang membuat offset itu kan kalau dari gua baca berita ya setelah pertandingan, ketika pemain lawan melakukan gerak aktif gitu ya, ketika bola di shoot itu dianggapnya offset. Dan kalau lu menurut lu itu geraknya aktif? Kalau gue bilang tuh sebenarnya kalau tuh menghalangi ya pandangan Handanovic ya, bro, itu kan. Ketika wasit mengecek VAR tuh memang offset sih, bro, itu, bro. Ya memang offset sih gitu. Iya, kita sih harus mengakui sih itu offset sih gitu, bro. Begitu. Terus dari sisi pergantian pemain? Gimana dari menurut Milan? Inter masukin Dzeko top skor di City, pernah juara sama City. Terus masukin Alexis juara Copa America. Sementara Milan masukinnya Krunic sama Gabbia. Ngelihat dari kaliber pemain aja, lo emang nonton udah gak feeling, maksudnya ini mah udahlah gitu. Lo nggak ngerasa bahwa emang udah habis lah, ini benchnya aja udah nggak setara lah. Ya, overall sih memang kita harus mengakui kedalaman skor Inter memang lebih baik dibanding AC Milan ya. Ya kita nggak bisa berbohong lah begitu. Makanya gue bilang memang pentingnya kedalaman skor itu sangat menentukan suatu tim itu kan. Ketika dalam hal seperti ini kan pasti kan kita butuh pemain pengganti kan yang sangat-sangat nggak jauh beda dengan pemain utama gitu loh. Sedangkan di Milan kita tahu lah bagaimana. Gabbia tuh gue bilang sih Gabbia sebenarnya oke sih, cuman dia kurang dapat jatah bermain yang banyak gitu loh. Sementara
si Krunic ya tahu sendiri lah kan itu pemain gimana gitu kan, gitu. Jadi gue pikir nggak kurang imbang lah antara pemain pengganti Inter dengan AC Milan gitu loh bro, iya kan. Zeko, Vidal dan juga siapa namanya si Sanchez gitu kan, itu pemain yang sudah berpengalaman, gitu kan, udah pernah main di IPL gitu loh. Sedangkan Gabia dan Rade kan ya kita tahu sendiri lah bro, gimana gitu kan, gitu loh. Tapi dari pemilihan starting line up itu memang winning timnya Milan. Gimana Dari bro? 3 gelandang tengah pemilihan starting line up Nah, itu winning timnya Milan. Casey, Tonali, Benacer main bareng itu memang Milan rutinnya seperti itu. Atau harusnya si Diaz main sejak awal. Karena gue lihat Diaz cukup berbahaya. Tetapi memang gol terakhir dari Gosens itu juga ada andil kesalahan Diaz sih yang nggak bisa nempel Brozovic. Cuma gue lihat Milan lebih berbahaya ketika Diaz main. Kenapa nggak Diaz main sejak awal? ya overall mungkin Pioli memang menempatkan ini ya trio bertahan seperti Benacer, Casey dan Tonali kan untuk menggunakan Brozovic kan. Makanya gue bilang semalam kan, pemain yang paling harus kita jaga adalah Brozovic dan Perisic bro, kayak gitu kan. Makanya terbukti malam tuh memang Brozovic memberikan apa asis ya ke siapa namanya tuh siapa tuh yang gol terakhir bro, ini ya Gosens. Hosen ya gitu kan. Makanya nggak salah, di Pioli sih nggak salah, udah bener sih gitu. Cuman memang ya memang Milan memang sudah harus kalah lah gitu bro. Ya mau gimana lagi gimana gitu kan. Gua expect-nya hari ini perbincangan kita agak alot, tapi kenapa lo mudah menyerah begini bro? Itu ya yang gue lihat nih yang komen di IG lo itu kayak anak Inter semua dari tadi. Lu dibenci sama anak Milan, disukai anak Inter apa gimana? Mendingan lu ganti jersey Inter aja bro. Milanisti garis keras, cuma jersey Inter. Lu punya jersey Inter nggak? Pakai jersey Inter aja biar kita sama-sama Inter lah. Sebenarnya jersey Inter sih ada lah bro itu kan, walaupun agak-agak gatel ya pakai bro gitu kan, ada sih gitu bro gitu kan. Kemarin Pakai lah, lo udah kalah. Gue udah ngalah nih main Instagram. Di YouTube gue tampilannya cuma chat lo doang nih, gak ada muka gue. Gue padahal mainnya di YouTube gue nggak ada apa-apaan. Padahal bikin kontennya sama lo. Pakai baju Inter tuh udah ada yang ngasih love tuh. Gue jarang ketemu Milanisti kayak gini. Ya anjir yang nonton nih penonton YouTube gue semua lari ke lo, ini bukan penonton lo lari ke gue. nggak masalah, ntar next time buatnya di ini aja bro, di YouTube aja bro, ya kan. Untuk first time sih. Nggak masalah, yang penting lo baju Inter aja dulu tuh, ganti aja tuh, udah baju Inter dulu lah. Ntar gue bilang cepu lo bro, bahaya lo bro, gimana bro? Hah? Iya Enggak gitu aja loh. lah, Tapi Inter. gue orangnya Tahu betul. gua ibarat main PS alasannya 1000 gitu. Gitu ya. Harus pakai baju Inter bro ya gitu ya. Pakai baju Inter dulu aja. Kita selesaikan. Ini ngobrol paling 15 menit, 20 menit. Lo udah kalah 3-0, gua udah kalah. Ini habis ini kita bahas bagaimana Milan di 5 partai terakhir deh. Kita prediksi match per match. Banyak yang minta nih bro, ganti baju bro. Waduh ini gawat nih bro. Nyesel gua sama lu taruhan bro. Tuh lihat Forza Inter lagi. Gua nggak ngerti penonton lo nih. Udah pakai lah. Lo double lah. Lo double. Ingat ya Milanisti ya, jangan unfollow gua ya. Gua tetap Milanisti sejak zamannya Rod Gullit ya. Akan pernah terganti. Takut kehilangan penggemar. Nah, nggak akan pernah terganti. Ini hanyalah kemarin kan kita kan sedikit ini ya, gambling ya dengan si bro ini ya. Bro apa? Cerwitan kan. Gue bilang kalau Milan menang, ya dia pakai baju Milan gitu kan. Kalau kalah gue pakai baju Inter. Ini hanyalah. Betul. Oke. Kita udah taruhan. Nih, ini baju Inter ya. Lo bisa punya baju gitu gimana bro? Nih, gue punya jersey Inter aja yang nggak ada sponsornya. Wah, yang mah lo punyanya ente mah percuma jadi YouTuber, ente KW bro. Gue liat gue punya tuh. Lambangnya Scudetto bro. pakai dulu baru kita lanjut ngobrol. Bajunya aja ya, tapi hanya tetap Milan ya. Iya. Lo nggak, grup WhatsApp gue tuh udah rame. Semua requestnya tuh sebagian besar lo, gue sampai bingung. Ini Instagram follower 1000 aja pada mintanya lu mulu, sampai bingung. Wih, udah mirip kayak ini ya, bro. Udah mirip kayak Skriniar ya bro, bro ya. Itu gak apa kalah Scudetto tuh. Gue pengen nantang, mana ada FP Inter pakai baju Milan, nggak berani pasti itu kan, ya nggak? Ya kan? Tuh, gaskan bro gitu.
Oke, kita lanjut match tadi malam. Gimana bro? Menurut lo Calabria titik terlemah yang dieksploitasi, walaupun gol pertama Lautaro Martinez itu dari sisi kanan ya, sisi Theo Hernandez. Theo Hernandez tuh emang suka diving apa gimana sih? Sebel banget lo. Itu taktik bro. Itu taktik bro. Emang diajarin di Milan gitu ya, kulturnya ya, kultur diving ya. Nah, bro, taktik itu bro. Jadi ketika diperlukan memang harus gitu bro. Taktik aja itu bro. Iya kan. Tapi diperlukan setiap pertandingan. Enggak lah, itu hanya ngomong-ngomongan media aja sih bro. Taktik doang sih itu mah. Terus apalagi ya, tadi malam gua soalnya kayak derby rasa pramusim, gua preseason, maksudnya kayak nggak berasa derbynya 3-0 itu terlalu jauh. Wah inilah ya. Kalau fans udah begini sih sombongnya kan, mulai nampak gitu kan ya nggak. Coba kalau kemarin kalah tuh, semua kan ya nggak. Ini yang gua demen nih ya. Udah ya begini loh gitu loh. Iya. Tuh gila lah bro, gua nggak fokus ngeliatin komennya Forza Inter nih, gua kayaknya lo nyamar. Iya, enggak lah Tuh bro. screen. Kita kan harus fair dong ya nggak. Kalau kalah ya kalah gitu. Jangan kita kalau udah kalah banyak alasan lah gitu. Nggak gentle gitu mah gitu loh. Iya kan? Oke, dari sisi mental bro, Milan kita obrolin ke depan. Setelah kalah 3-0 ini, gua akui waktu Inter kalah di leg kedua, paruh kedua derby, kalah 2-1 itu, Inter habis itu drop. Milan akan mengalami hal serupa nggak menurut lo? Harusnya sih enggak ya. Harusnya gue pikir ini menjadi apa ya, cambuk bagi Pioli ya. Bagaimana bisa kembali bersaing di Serie A. Apalagi Lazio sedang menunggu kan di partai ke depan kan. Sementara kan Inter bertemu dengan AS Roma ya. Gue pikir ini peluang Milan untuk bangkit gitu loh. Nggak boleh lagi down. Kalau down udah habis Milan gitu loh. Karena Inter kan katanya apa ini ya? FC ini ya, tabungan ya bro ya. Bener nggak sih bro? FC apa? Tabungan bro. Tabungan Bank BCA. Kenapa ada tabungan Bank BCA? Aku belum paham. Loh, kemarin kan katanya kan bangga kan masih ada tabungan FC lawan Bologna, bro. Gue nggak ngerti. Tabungan apa? Tabungan partai yang tertunda, bro, lawan Bologna, bro. Oh, itu harusnya bahkan Inter menang WO, bro. Satu, Bolonya mereka nggak bilang sejak awal kalau mereka nggak akan datang. Kedua, mereka melaporkan pemain yang COVID itu salah. Jadi harusnya Inter menang WO. Cuma karena ya biasalah, males gue. Inter tuh males, ntar dibilang mafia. Ya udah sikat, tanding aja. Iya, harus gitu lah, Jadi, bro. Gentle dong ya. Mau segala waktu bolonya Milan seri itu, bolonya sejago apa sih emang? Gimana, bro? Waktu Milan ditahan bolonya, itu emang bolonya sebagus itu atau gimana sih? Menang keeper doang, bro. Menang keeper doang itu, Bologna tuh. Keepernya yang jago aja. Menang itu. apa? Kipernya, bro. Oh, gitu. Tapi Juve juga ditahan satu sama bolonya. Itu mah Juve-nya aja yang geblek, bro. Besok lawan Lazio, Milan berapa? Besok Milan lawan Lazio kan Milan di ini ya, bro ya. Milan di home apa away? Gue lupa. Di Olimpico. Di Olimpico. Ya, gue pikir ini partai yang krusial untuk AC Milan ya. Kita tahu kan ketika laga pertama kan Milan menang ya melawan Lazio ya. Menang 2-0. Gue pikir ini saatnya Milan, ini mental Milan harus benar-benar teruji gitu loh. Kalau melawan Lazio seri lagi, gue pikir sangat-sangat berat ya. Apalagi Inter kan udah menemukan momentum yang tepat ya untuk bangkit ya, gue pikir ya. Jadi nggak ada kata lain, Milan harus menang bro. Udah harus harga mati tuh menang tuh bro. Wajib tuh menang tuh. Enggak, ini bukan soal harus menang atau menang, tapi prediksi lu menang atau kalah. Kalau harus menang, semua juga harus menang. Tadi malam juga lu bilang harus menang. Tapi menang atau kalah nih lawan Lazio menurut gua? Ya harus menang lah bro, masa kalah bro. Aduh, ya harus menang dong AC Milan. Milinkovic Savic loh, Sari bol. Sari roti tuh mah bro. Terus habis lawan Lazio. Gimana bro? Habis lawan Lazio lawan siapa sih? Lawan Lazio lawan siapa ya? Kalau salah lawan Fioren ya?
Fiorentina apa Atalanta gue lupa sih gitu loh. Gue pikir Atalanta ya terakhir, Atalanta Sassuolo tuh terakhir. fokus dulu dengan Lazio dulu lah bro. Gue pikir ini kan ya step by step kan. Jadi per partai harus fokus AC Milan gitu. Jadi gue pikir harus menang, harus wajib menang AC Milan, nah Lazio nih. Potensi tergelincir apalagi ya? Gue juga nggak ada catatan nih Milan. Tunggu sebentar. Siapa tahu gue ada apa namanya? Ada catatan gue. Sebentar, gue buka dulu deh. Nggak tergesa-gesa kan? Lo nggak tergesa-gesa mau masuk gua lagi kan? Oh enggak lah, mana gue nggak pernah bro level gue masuk gua bro. Nggak pernah. Jangan samain lah sama kalian bro. Ah, Nih, gua ada catatannya nih. Kita prediksi bareng-bareng. Ini kerekam kan nih? IG story kerekam nggak sih? IG live kerekam nggak sih? terekam. Gua prediksi Inter kalah lawan Roma. Lu prediksi Milan menang nggak lawan Lazio? Jadi kita hitung-hitung jumlah poin. Boleh. Gua prediksi Inter kalah lawan Roma. Lo prediksi menang nggak? Lazio sama Milan menang seri menang kalah? Menang dong. Menang. Oke, lawan Fiorentina, habis lawan Lazio lawan Fiorentina. Menurut lo Milan? Kayaknya sih seri ya, Fiorentina ya. Kalau lebih pede menang lawan Lazio sih lo gila ya? Karena Lazio kan kadang-kadang kan juga gak selalu stabil Lazio bro ya. Sedangkan kalau Fiorentina kan seperti kan ini ya, apa giant killer ya, Fiorentina ya bro ya. Jadi harus waspada dengan La Viola nih bro. Musim ini ya. Okay. Kalau Lazio sih gue lihat sih belum terlalu stabil bro Lazio bro musim ini bro. Kadang bagus, kadang bapuk. Oke. Di saat bersamaan apa namanya? Inter lawan Udinese. Gue yakin Inter menang kalau lawan Udinese. Partai berikutnya Milan lawan Verona. Milan Verona gue pikir ini partai yang sedikit juga ini ya merepotkan Milan karena kan Verona kan ketika dipegang oleh Tudor ya cukup bagus sih Verona bro. Seperti kemarin juga melawan Inter juga nggak juga mudah ya Verona ya. Itu lebih susah lawan Verona dibanding lawan Milan. Anjir. Iya. Emang. Spezia juga lebih susah loh. 3-1 Spezia. Milan 3-0 lebih gampang Milan tuh. Makanya lo Milan Verona berapa? Tipis lah bro, 1-0 bro. Menang ya? Ya menang. Oke. Di saat bersamaan Inter lawan Empoli, gue yakin menang. Setelah itu lo lawan Atalanta sama Sassuolo Bambang Yudhoyono. Berapa tuh? Apa seri menang kalah? Atalanta Milan pasti menang lah karena Atalanta lagi bapuk ya musim ini ya. Oke, betul. Ya. Sassuolo ini yang gua agak ngeri ya Sassuolo nih ya. Karena musim lalu kita di kandang aja kalah kemarin kan sama Sassuolo. Ya, gue pikir sih ini partai-partai yang menentukan ya bagi AC Milan ya di partai terakhir ya, the last match ya bro ya. Sassuolo ya. Last match. Menang tipis lah bro Sassuolo Milan. Menang dengan perjuangan lah intinya. Oke, berarti lawan Lazio menang 3 poin, Fiorentina seri 4 poin, Verona tadi lo bilang tipis 1-0 bro. Oke, berarti menang tambah 3 poin, berarti udah 7 poin. Atalanta tadi lo bilang seri ya? Atalanta menang dong. Menang tadi lo bilang. Atalanta sama Sassuolo menurut lo menang, berarti 7 tambah 6, 13 poin. Berarti kalau sekarang Milan poinnya 71 tambah 13 berarti 84. Prediksi lo Milan akhir musim 84. Sementara gua prediksi lawan Roma kalah, lawan Bolonya menang, lawan selebihnya menang. Berarti 1 2 3 4 5 5 kali 3 15. 69 tambah 15. Poinnya sama bro 84. Head to headnya menang Milan. Menang Milan dong bro. Iya. Poinnya sama kalau ya bro ya. Prediksinya.
Poinnya, kalau poin gue prediksi Inter akhir musim 84. Lu prediksi tadi Milan akhir musim 84. Kalau ini bener 84 sama 84 yang Scudetto Milan, karena head to headnya derby di musim ini di Liga Milan menang kan? 0-0 sama 2-1. Betul ya? 0-0 sama 2-1 ya? Iya. Berapa bro? Gue lupa. Head to head Milan dengan Inter. Head to headnya berapa sih kok 0-0 sih? Yang 2-1. partai pertama berapa? 1-1 bro. 1-1. Hakam penalti. Oh iya 1-1 2-1 ya. Berarti betul. Berarti kalau prediksinya benar, kita poinnya sama, tapi head to headnya benar Milan. Tetapi kalau gua prediksinya lawan Lazio seri, lawan Fiorentina seri, lawan Verona lo menang, lawan Atalanta seri, Sassuolo seri. Jadi poin 78. Kalau menurut gua Milan akan berakhir di 78 poin sih. Mentok-mentok 81, nggak akan sampai 84. Bro gini aja lah bro, kan kita kan kakak adik kan harus rukun bro, ya nggak? Ya Copa silakan diambil, ya kita yang juara Serie A Scudetto, gitu aja lah bro, ya kan? Mendingan lo yang Copa, gue yang Scudetto. Mendingan lo yang Copa, gue yang Scudetto. Ngapain kok ngambil Copa? Kemarin Inter udah juara udah kan, kemarin Inter kan? Apa tuh Pak? Iya, Piala. Super Copa. Jadilah bro, udah 2 gelar bro, masa mau 3 gelar bro? Oke Ya. bro. Oke. Milan musim ini terakhir, Milan musim ini pemain terbaiknya siapa? Secara keseluruhan ya, gue pasti kasih kredit ke, kalau gue sih ada 2 sih bro sebenarnya bro, bagi gue sih sebenarnya, yaitu Benacer dan Tomori sih kalau gue bilang ya, Milan musim ini, karena memang Tomori di musim kedua ini semakin membuktikan dia punya pengatakannya ya di belakang Milan kan. Gue gak bisa bayangin kalau nggak ada Tomori kan udah pasti, aduh udahlah, udah parah tuh. Sedangkan Benacer kita tahu Bukan kan, bukan Kalulu. kalau lo baru menanjakkan beberapa match ini kan, ketika apa Simon Kjaer kan sempat absen ya, makanya dicoba kalau lo bro, makanya buktikan efektif berdua dengan Tomori ya, sebelum dicukur sama Inter ya semalam ya. Kan clean sheet bro ya kan, clean sheet match kan, memang dasar si Atri memang gimana ya, memang ngerusak momentum si Maignan ya untuk clean sheet ya bro ya memang ya. Pemain yang paling flop musim ini di Milan? Paling flop ya bro ya. Paling flop kalau gue bilang musim ini di Milan sih sebenarnya si siapa ya kalau gue bilang, sepertinya sih si ini ya, si Sale, Lorte Sale kan? ya Salzmaker bro, Salzmaker sih. Iya, Salzmaker nih nggak tahu ya, mainnya udah makin sembarangan lah bro. Salzmaker nih kadang passing nggak jelas gitu kan, nggak ada arah tujuan bermain gitu loh. Gitu. Malah gue lebih sama seorang Mesias ya. Walaupun gimana dia udah cetak 5 atau 6 gol ya musim ini ya. Banyak juga ya. Banyak juga. Lumayan untuk ukuran pemain yang baru bisa main di awal tahun ini udah cukup lumayan sih Mesias ya. Harusnya sih dipermanenkan sama Maldini kan. 9 juta murah lah ukuran seorang Mesias ya. Cukup oke lah bro gitu. Tadi malam Maldini di bangku penonton duduk sampingnya Ibra, gue lihat beberapa kali setiap dia disorot dia mainan HP. Itu dia nggak nonton, nggak suka Milan atau apa pura-pura terhibur aja atau gimana dia tuh? Lagi sama Wan Abut bro, lagi Abut kan, jadi udah hampir deal lah ya. Tolong doakan aja ya Adik Diri ya dengan Invest Club ya, mudah-mudahan deal ya Wan Abut ya. Udah kangen bro, udah mau bilang biar solid lagi bro, udah kangen, udah capek. Investor kabur lihat permainan kayak gitu. Gimana bro? Oh, enggak lah. Kayaknya investor kabur. Investor kan melihat dari sisi nilai hutang, Milan kan udah cukup baik kan, sejauh ini udah dipangkas berapa. Ya enggak? Ya kan? Makanya gue bilang ya tolong doakan aja kita kan, semoga bisa memiliki owner yang baru, ya kan? Tenang aja bro, kalau kita udah kaya kita bagi ke Inter, main manapun kita kasih bro. Oke bro, biar nggak terlalu lama, terakhir lagi deh, gue penasaran starting 11 pemain utama kombinasi Inter sama Milan kalau menurut lo? Formasinya gimana formasinya ya?
Formasinya lu terserah, formasi lu mau pakai ala Inter apa ala Milan? Pakai ala Milan juga nggak apa-apa, 4-2-3-1. Oke ya, gue pakai kalau ala Milan gue pakai kipernya pasti Mike Nan. Lalu di kiri gue pakai Oke. Theo Hernandez. Di sisi back Hmm. gue pasang Tomori sama ini bro, sama Skriniar bro. Di kanan Hmm. gue pakai si ini, siapa namanya? Denzel Dumfries bro, Dum Dum bro. Lalu di kombinasi di tengah pakai dua ini, Double apa? pivot. Dua pivot. Gue pakainya pastinya si Brozovic ya. Brozovic dengan Tonali sih gitu, kombinasi. Hmm. Di kiri Laveleo, di kanan pakai Perisic bro. Gitu. Di tengah ya, di tengah gue langsung pakai ini bro, empat berarti dua striker ya bro ya. Dua striker Ya, gue terserah lo mau 4-4-2, 4-2-3-1. ya, gue pakai ini aja sih. Gue pakai Lautaro sama si Giroud aja bro. Siapa? Giroud sama? Sama Lautaro. Lautaro. Padahal 4-2-3-1 pakai Hakan sama Lautaro bagus, lu nggak suka Hakan? Oh maaf ya, nggak usah bahas di situ ya bro, nggak usah bahas tuang ngechat ya. Gue jadi ilfil bro. Tadi malam penampilan Hakan gimana menurut lo? Hakan nggak terlalu baik ya kalau gue ya gitu ya bro ya, nggak terlalu baik sih Hakan semalam sih. Nggak tahu yang lainnya sih gitu. Makanya kalau dari nilainya kan gue lihat kan nggak terlalu baik. Berapa? Cuma 6 ya bro ya, di Sempre Inter ya. Salah ya. Ya jauh lah dengan Gila, lu Brozovic. sampai baca Sempre Inter. Lu sampai baca Sempre Inter. Ada yang posting ya, kita baca lah bro, namanya kita ada mata bro, ya kan? Gila. Gue meragukan sisi kemilanan lo. Gue aja gak baca Sempre Milan, lu baca Sempre Inter. Ente kan sibuk di YouTuber bro, wajar lah, beda lah kan, beda ini bro, beda alam bro kita. Oke. Jadi Hakan menurut lo tadi malam juga nggak bagus ya? Enggak bagus. Kalau kata si Coach Justin sih enggak banget lah bro gitu bro, ya. Enggak banget. Ya. Oke bro, thank you banget bro ya. Bro, Apa suara lo putus-putus, sorry. jangan ngomongin Hakan bro, ya. Jadi ilfil gua. Sorry nih. Oke. Bro, akhir musim Milan mau peringkat 2 atau peringkat 3, kita ketemu lagi ya. Oke, siap. Thank you banget ya bro ya, udah meluangkan waktu untuk gua ya. Thank you. Thank you banget, thank you. Gue senang banget. Soalnya gue kaget sebetulnya jujur aja, di grup Inter tuh kayaknya lu, di grup yang Inter yang gue buat, lu kayaknya nih Milanisti garis keras aja nih, ngehe. Tapi pas gue chat, lu salah satu orang yang paling ramah yang pernah gue hubungin ya. Orang kan gue sering banget hubungin fanbase, tapi lu yang paling ramah dan paling minta cepet-cepetan bikin konten. Anjir, yang lain kayaknya sibuk, lu yang waktu luangnya paling banyak kayaknya. Bro, kirim alamat, ntar gue kirim pempek bro. Pempek ntar gue kirim bro, alamat. Lu di Palembang bro? Palembang lah bro, lu Jakarta kan? Iya. Nah, nanti pempek gue kirim. Oke, sip. Jalan. Siap, Next thank time you kalau bro. enak baru. Thank you, bye-bye. Oke. Thank you bro ya. Oke bro ya. Thank you, gue yang thank you. Gue udah panas bro, mau buka baju bro. Sorry ya, udah panas, udah gerah. Gue nggak ngerti cara, gue nggak ngerti cara matiin ini. Gue gaptek Instagram, tolong lo yang open. Thank you Thank semuanya. you bro. Thank you ya bro. Terima kasih banyak teman-teman Milanisti garis keras real yang isinya 80% Interisti. Bye-bye. Bro, jangan bilang gitu bro. Gawat nih. Iya. Thank you ya. Forza Milan, Forza Inter. Oke ya. Thank you semuanya ya yang udah join ya di sore ini ya. Sebentar gue lepas dulu, baju gue panas ya. Bahaya nih. Nih, jadi tetap gue Milanisti. Ya, tadi kita hanyalah apa namanya? Karena gue sama dia kemarin kan semalam kan bertaruh ya. Jadi kalau Milan yang menang, gue udah suruh dia kan pakai baju Milan. Kalau Inter menang, ya gue yang pakai baju Inter. It's okay, ya. Itu aja. Gue pikir untuk sore ini, gue sangat-sangat appreciate dengan ini ya, Bro Anggita udah mau meluangkan waktu di ngabuburit sebelum berbuka puasa. Oke, tetap
semangat ya untuk semuanya, dan kita akan bertemu lagi di live IG gue berikutnya. Untuk teman-teman yang bentar lagi mau berbuka puasa, silakan waktunya ya, dipersilakan. Dan gue izin pamit. Thank you semuanya, dan tetap Forza Milan per sempre. Salam kasih keras.